Halo teman, inilah resiko gagal bayar ada kami tahun 2025. Apa kenapa e-checking? Apa ada di lapangannya? Ini jawabannya. Nah, video yang saya buat untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar tentang aplikasi ada kami, karena ada kami ini penggunanya banyak sekali. Subscriber saya juga banyak yang menggunakan ada kami. Jadi saya akan jelaskan tuntas di video kali, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, yang pertama, ada kami ini penggunanya sangat banyak, sekitar 10 juta orang, dapat rating 4,75 serta 200.000 ulasan, menjadikannya aplikasi yang sangat amat direkomendasikan karena ya kita daftar langsung dapat limit besar, bisa mencarikan secara cepat. Nah, tapi dibalik itu semua, kalau kita pada saat tidak punya uang pasti akan gagal bayar alias tidak bayar tagihan. Nah, resikonya harus kita tanggung ya teman. Nah, resikonya jelas, kita akan kena bunga dan denda, itu jelas dan pasti ya teman. Karena kalau kita tidak bayar artinya bunganya terus berjalan, dendanya terus berjalan dari hari ke hari, dan mengacu pada peraturan OJK untuk bunganya 0,1% flat harian. Jadi langsung saja dikali tentang pinjaman pokok bisa ketemu bunga hariannya, itu bisa langsung teman-teman kalkulasi saja. Dan dendanya juga bervariasi, beda pinjol beda denda ya teman, dan ini bisa teman-teman cari saja di aplikasi lain. Nah, itu untuk bunga denda pasti ada. Terus untuk yang kedua, untuk di lapangannya bagaimana Bang, apakah ada atau tidak? Nah, penagihan dari ada pundi ini ada dua ya teman. Yang pertama lewat komunikasi, yang kedua lewat jalur nagih ke rumah. Nah, untuk komunikasi biasanya lewat WA dan telepon, nagihnya lebih barbar ada kami ini teman, karena ada kami ini ada yang namanya customer service khusus untuk penagihan. Biasanya nagihnya 3 kali sehari lewat WA dan telepon. Untuk lewat telepon ini biasanya cuma robot, jadi nggak jauh juga nggak apa-apa, tetap santai saja karena ya cuma mendengarkan robot berbicara teman-teman. Ngomong juga tidak ada efeknya teman. Itu yang untuk robot. Yang kedua adalah lewat WA. Nah, kalau lewat WA biasanya orang sesungguhnya ini biasanya nagihnya kasar dan cenderung intimidatif, pakai kata-kata yang tidak enak di kita ya teman. Jadi jika teman-teman ada mental ya dijawab saja, kalau tidak ya di silent saja atau ganti nomor saja, itu bisa membuat teman-teman lebih tenang ke depan. Nah, kalau umpamanya kita nomornya diaktifkan atau dinonaktifkan, maka akan menagih ke kontak darurat, karena itu salah satu cara mereka menagih, karena ya jalan mereka cuma itu. Jadi kontak darurat pada saat kita ngisi itu harus berhati-hati, jangan pernah ngisi kontak darurat lewat saudara atau temen atau yang lainnya, karena ya kalau kita ngisi itu saudara kita akan suruh menagihkan kita, jadi kita akan malu, aib kita akan terbongkar, kita punya uang utang segini tidak dibayar, teman kita bisa tahu, saudara kita bisa tahu, dan itu akan mencoreng muka kita, harga diri kita ya teman. Jadi saya sarankan untuk kontak darurat ya ngacak saja, tidak apa-apa. Nah, itu untuk penagihannya lewat komunikasi. Terus untuk penagihan ke rumah bagaimana Bang, apakah ada debt collectornya atau tidak? Nah, saya sudah cari informasinya untuk aplikasi ada kami ini, memang ada debt collectornya. Saya tegaskan di sini memang ada debt collectornya. Tapi ini cakupan wilayahnya sangat amat kecil, terutama cuma di Jakarta saja, dekat markas mereka. Jadi tidak nyasar ke Jabodetabek, tidak nyasar ke kota-kota lain, jadi cuma lingkupnya kecil sekali. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar masyarakat mereka harus lebih berhati-hati, karena mereka mengaktifkan debt collector di sekitar markas mereka. Untuk di Jabodetabek ya mungkin ada, tapi ini biasanya cuma numpang di debt collector pinjaman online, misalnya di Akulaku ada debt collector Akulaku, mereka titip untuk menagihkan seperti itu, jadi bayar orang ketiga untuk menagih. Jadi tidak dari mereka sendiri, tapi mereka pakai jasa orang ketiga. Itu harus teman-teman tahu terlebih dahulu untuk penagihannya. Jadi untuk ada kami ini sedikit sekali debt collectornya, jadi jangan pernah takut. Untuk Jabodetabek masih aman kok, cuma 1-2 saja debt collectornya, jadi tidak banyak. Di luar Jabodetabek sangat aman sekali. Dan untuk yang terakhir tentang masalah BI checking gimana Bang, apakah ada atau tidak? Nah, saya sudah cari informasinya tentang ada kami ini, memang sudah bekerja sama dengan bank, jadi akan ada yang namanya penagihan lewat bank. Jadi jangan
harap teman-teman akan lolos karena aplikasi ini menerapkan BI checking atau blacklist ya teman. Jadi jika teman-teman sudah GalPay lebih dari 90 hari, mau nggak mau teman-teman masuk daftar hitam dan tidak akan bisa melakukan yang namanya pencairan ke bank swasta, kredit BRI, kredit KUR, kredit HP, kredit perumahan, tidak akan pernah bisa. Jadi semuanya di blacklist ya teman. Jadi sangat berbahaya sekali buat teman-teman, terutama yang butuh modal untuk usaha ini tidak akan bisa ACC. Jadi harap berhati-hati jika teman-teman memang tidak punya uang ya sudah di GalPay, tapi resikonya sudah saya jelaskan secara runtut dan terperinci tadi. Jadi itu adalah tanggung jawab teman-teman, jadi jangan pernah takut, memang harus teman-teman lakukan karena itu ya memang hasil perbuatan teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah pinjam di ada kami, mohon tulis kolom komentar, kita akan sharing-sharing tentang masalah ini karena ya penggunanya 10 juta, masa tidak ada satupun yang komen ya teman. Dan video singkat dari saya dengan manfaat, tetap semangat, lebih baik.